Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita kembali masuk ke materi selanjutnya, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas sujud syukur dan sujud tilawah, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa sih yang dimaksud dengan sujud. Sujud merupakan bentuk penghambaan, ketaatan, ketundukan, serta kerendahan diri di hadapan Allah. Sujud merupakan penghambaan manusia yang paling dalam kepada Allah sebagai penciptanya. Ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah ditunjukkan dengan meletakkan kepala di atas tanah, sejajar dengan posisi lutut dan jari jemari kaki. Merupakan bentuk kerendahan diri karena kepala yang merupakan lambang kehormatan manusia itu diletakkannya di atas tanah. Dalam posisi sujud, seseorang menyingkirkan segala bentuk kesombongan. Kecerdasan apapun kemampuan otaknya, setinggi apapun ilmunya, semulia apapun kedudukannya, dia tidak lebih dari seorang hamba di hadapan Allah. Selain sujud yang merupakan salah satu rukun sholat, ada beberapa macam sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab-sebab tertentu, seperti sujud tilawah, sujud syukur, sujud syahwi. Adapun yang hari ini kita bahas adalah sujud syukur. Apa sih yang dimaksud dengan sujud syukur? Sujud syukur dalam bahasa Arab artinya pengakuan seseorang atas kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Syukur kepada Allah berarti pengakuan atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, baik dengan lisan, hati, atau anggota badan. Syukur dengan lisan berbentuk pujian kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Sujud syukur dengan hati berbentuk kecintaan kepada Allah. Syukur dengan anggota badan berbentuk ketaatan kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Maka ketika mendapatkan kebahagiaan, nikmat yang besar, atau terhindar dari musibah, seorang muslim disunnahkan melakukan sujud syukur. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat yang didapatkan sewaktu-waktu, seperti mendapatkan rezeki, lulus ujian, kelahiran anak, dan lain-lain. Atau selamat dari musibah, seperti sembuh dari sakit, selamat dari kecelakaan, dan sebagainya. Adapun dalil sujud syukur, Abu Barkah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu sujud syukur jika mendapatkan sesuatu atau berita yang menggembirakan. Annahu kana idza ja'ahu amru surur
au busyira bih kharra sajidan syakiran lillah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau diberi kabar gembira, beliau bersujud sebagai syukur kepada Allah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku bertemu dengan Jibril, ia memberikan kabar gembira kepadaku. Tuhanmu berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku mengampuninya. Siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku akan membalas salamnya. Maka aku pun bersujud karena syukur kepada Allah. Adapun syarat-syarat dan tata cara sujud syukur. Yang pertama, suci dari hadas dan najis baik pakaian, tempat maupun badan. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Adapun tata caranya, yang pertama, niat melakukan sujud syukur bersamaan dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan. Seperti takbiratul ikram dalam sholat, hanya saja dilakukan tanpa harus berdiri. Yang kedua, membaca takbir sambil turun untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Yang ketiga, sujud hanya sekali sambil membaca doa seperti doa sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la. Yang artinya, Maha Suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Yang kedua, sujud tilawah. Yang dimaksud dengan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim karena membaca salah satu ayat sajadah saat membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza qara abnu Adam sajdata fasajada. I'tazala syaitanu yabki yaqulu ya waili umirabnu adama bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyannar." Artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis, serta berkata, celaka nasibku. Keturunan Adam bersujud ketika mereka diperintahkan untuk bersujud, dan mereka mendapatkan surga. Sedangkan aku menolak ketika diperintahkan bersujud, sehingga aku mendapatkan neraka. Hadis Muslim. Adapun hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang ditekankan sehingga hanya dianjurkan mengerjakan walaupun tidak berdosa jika tidak mengerjakannya. Syarat-syarat sujud tilawah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sujud tilawah adalah sebagai berikut. Pertama, suci badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap ke kiblat. Dan keempat, masuk waktu sujud. Artinya, sujud itu dilaksanakan setelah selesai membaca ayat sajadah. Jika sujud dilakukan sebelum selesai bacaan ayat sajadah, maka sujud tilawahnya tidak sah. Bacaan doa sujud tilawah sama dengan seperti sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Dan ada juga yang membaca doa seperti ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya,
Wajahku bersujud kepada Allah yang menciptakannya, membentuknya, membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, Dia adalah sebaik-baik pencipta. Adapun tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah bisa dilaksanakan di dalam sholat, bisa di luar sholat. Keduanya karena membaca ayat Al-Quran yang mengandung sajadah. Kedua kondisi ini tentu memiliki tata cara yang berbeda. Sujud tilawah di dalam sholat. Yang pertama, niat dan mengucapkan takbir untuk bersujud. Yang kedua, sujud sekali dengan membaca doa sujud tilawah. Ketiga, kembali ke posisi pemula dengan mengucapkan takbir. Berdiri kembali dan meneruskan bacaan sholat kalau masih ada ayat yang akan dibaca. Jika tidak ada ayat yang akan dibaca lagi, dia melanjutkan sholatnya dengan ruku. Adapun sujud tilawah di luar sholat, tata cara sujud tilawah di luar sholat sama dengan tata cara sujud syukur. Yang pertama, niat melakukan sujud tilawah bersamaan dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ikram dalam sholat, hanya saja tidak harus berdiri. Yang kedua, membaca takbir sambil turun untuk sujud tanpa mengangkat tangan saat turun. Yang ketiga, sujud hanya satu kali dalam membaca doa dan membaca doa. Yang selanjutnya, mengangkat kepala dari sujud dengan membaca takbir, duduk tanpa membaca tasyahud, mengakhiri dengan salam. Adapun ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran terdapat ada 15 dan disepakati oleh para ulama. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, surah An-Nahl 49. Yang keempat, surah Al-Isra ayat 107. Yang kelima, surah Maryam ayat 58. Yang keenam, Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, Al-Hajj ayat 77. Kedelapan, Al-Furqan 60. 9, An-Naml ayat 25. Yang ke-10 As-Sajadah ayat 15, 11 surah Shad ayat 24, 12 Fussilat ayat 37, ke-14 An-Nazm ayat 62, ke-15 Insyiqaq ayat 21, 15 Al-Alaq ayat 19. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Ustazah memberikan tugas kepada kita semuanya. Yang pertama, jelaskan tentang sujud syukur dan berikan contohnya. Yang kedua, tuliskan hukum sujud tilawah dan jelaskan kapan dilakukannya. Yang ketiga, tuliskan tata cara melakukan sujud tilawah dalam sholat. Yang mungkin ini saja yang dapat Ustazah berikan. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.